Duh, gimana sih saham Goto kapan naiknya sih? Nah, di video kali ini kita bakal bahas habis-habisan performa keuangan Goto yang berhasil bikin para investor mulai optimis lagi. Stay sampai akhir video ya, karena kita juga bakal bahas analisa teknikalnya serta trading plan yang mungkin bisa jadi inspirasi untuk trading kalian. Oke, jadi buat kalian yang belum tahu, Goto itu perusahaan ekosistem digital terbesar di Indonesia yang ngegabungin Gojek, Tokopedia, dan GoPay. Nah, di Q3 2024 ini, mereka baru aja ngumumin peningkatan kinerja yang luar biasa. Salah satunya Gross Transaction Value atau GTV inti mereka naik sampai 74% year on year. Nilai ini mencapai 72 triliun rupiah. Gokil banget kan? Menurut gue, ini pertanda kuat bahwa Goto terus bertumbuh pesat di berbagai lini bisnis. Ngomong-ngomong soal GTV, penasaran nggak apa sih yang bikin GTV mereka bisa meningkat sebesar ini? Salah satunya karena bisnis finansial, teknologi atau fintech mereka yang juga booming. Di Q3 ini, GTV fintech mereka meningkat sampai 82% dengan nilai 64,6 triliun rupiah. Dan yang menarik, kerugian EBITDA fintech mereka susut drastis dari 388 miliar rupiah di Q3 2023 jadi cuma 65 miliar rupiah di Q3 kali ini. Ini jelas sebuah sinyal positif. Dan kabarnya bahkan diperkirakan bisa balik positif di kuartal berikutnya. Makanya nih, fintech ini bakal jadi sektor yang wajib kita pantau terus. Sebelum lanjut, buat kalian yang masih penasaran atau punya pertanyaan seputar Goto ini, langsung aja komen di bawah ya. Gue bakal jawab pertanyaan kalian sebisa mungkin. Jangan lupa like video ini kalau menurut kalian informasi berguna dan share ke teman-teman investor kalian yang mungkin lagi mempertimbangkan investasi di Goto. Sekarang kita beralih ke on-demand service, alias layanan seperti ojek online dan pesan antar. Di kuartal ketiga ini, jumlah pesanan mereka naik 30% year on year, dan GTV-nya tumbuh 25% year on year. Bayangin, mereka berhasil capai EBITDA positif sebesar 156 miliar rupiah. Beda banget dari kerugian 48 miliar rupiah di tahun lalu. Dengan hasil ini, artinya Goto udah 4 kuartal berturut-turut mencatatkan EBITDA positif untuk layanan on-demand service. Ini cukup keren. Dan artinya juga semakin banyak orang yang percaya dan sering menggunakan layanan mereka. Nah, buat kalian yang sering pakai layanan Goto, terus di komentar ya dong, layanan mana yang paling sering kalian pakai? GoFood, Gokar, atau mungkin layanan lainnya? Selanjutnya, kita lihat laporan keuangan Goto secara keseluruhan. Total pendapatan bruto mereka naik 34% year on year, jadi 4,7 triliun rupiah. Gak cuma itu, EBITDA grup Goto juga berbalik positif ke angka 137 miliar rupiah dari sebelumnya yang rugi 599 miliar rupiah di Q3 2023 tahun lalu. Ini sinyal bahwa Goto benar-benar berada di jalur yang benar buat mencapai target EBITDA impas atau break even-nya di akhir tahun 2024 ini. Jadi bisa kita lihat, mereka nggak cuma fokus ke pertumbuhan, tapi juga mulai serius memperbaiki profitabilitas. Dan ada satu hal menarik lagi guys, yaitu soal cash management. Beban kas rutin mereka turun 3% year on year, jadi 1,4 triliun rupiah. Nah, manajemen Goto ini emang lagi fokus banget buat efisiensi biaya, terutama di tengah peningkatan revenue yang kuat ini. Hal ini bisa dilihat dari keputusan mereka buat tanda tangan kontrak baru dengan Alibaba dan Tencent untuk layanan cloud, yang tentunya bisa bikin biaya operasional jadi makin efisien. Ngomongin soal saham, pada Juni 2024 kemarin, Goto ngumumin program pembelian kembali saham atau share buyback dengan alokasi hingga 200 juta US dollar. Sampai akhir September, mereka udah berhasil buyback sebanyak 14,1 miliar lembar saham dengan total sekitar 49 juta US dollar. Ini cukup positif bagi investor karena buyback ini bisa mengurangi jumlah saham beredar dan berpotensi meningkatkan harga saham di masa depan. Gimana? Menarik banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang tunggu-tunggu, yaitu analisa teknikal. Seperti biasa ya guys, sebelumnya gua mau disclaimer on dulu, karena keputusan trading ataupun keputusan investasi tetap di tangan kalian semua. Nah, kalau ngelihat dari pertengahan Juli sampai sekarang, ini kelihatannya uptrend ya. Tetapi kalau dilihat secara market structure, dia sebenarnya ini masih dalam area sideways. Jadi range sideways-nya itu dari harga yang di 50 sampai ke harga yang 74. Nah, itu range sideways-nya. Tetapi kalau ngelihat seperti situasi seperti ini, gue tetap akan melihatnya secara jangka pendeknya memang uptrend ya. Nah, ini kan terlihat ada semacam kayak support trend line di sini. Dan lagi-lagi gue akan menggunakan Fibonacci retracement
untuk memperkecil risiko gue. Dan biasa gue akan menunggunya di area Fibonacci retracement 61,8%-nya, yaitu di harga 64. Nah, penutupan hari ini di 65, jadi kemungkinan kalau besok bisa tersentuh di 64, gue mungkin akan masuk di sini. Mungkin gue akan entry di 64 dengan batasan stop loss tentunya di bawah 58. Targetnya kemana? Gue akan menghitung dengan menggunakan Fibonacci extension juga di 161,8, yaitu di 81. Jadi kalau menggunakan risk reward ratio-nya, gue entry di 64, stop loss di anggap stop loss di 57, target di 81. Jadi risk reward rasionya 2,43 dan ini merupakan rasio yang bagus. Dan perlu diingat, gunakan money management yang baik dan benar tentunya untuk memperkecil risiko juga. So, gimana menurut kalian? Apa kalian tertarik buat invest di Gotoh setelah melihat performa mereka yang solid ini? Kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe karena di video berikutnya kita akan bahas saham-saham menarik lainnya yang lagi trending di bursa. See you in the next video dan happy trading!